Hai calon sultan, video ini terinspirasi dari komen ini. Makasih ya buat kamu yang udah ngasih ide ini untuk dijadiin cerita. Buat kalian yang mau ide yang dijadiin cerita juga, yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian. Selamat menonton guys. Raffin, gimana keadaan anak saya sekarang? Setelah mendapatkan transfusi darah, keadaan pasien Raffin semakin membaik sekarang. Syukurlah. Berarti Raffin tidak akan kenapa-napa kan? Sejauh ini, kondisi pasien Raffin ini masih stabil. Semoga akan begitu terus ke depannya. Pokoknya, berikan fasilitas yang terbaik untuk Raffin. Saya tidak mau ya, anak saya bakal kenapa-napa. Siap Pak Suryo, saya akan terus memberikan yang terbaik untuk pasien Raffin. Ada yang ingin ditanyakan lagi Pak Suryo, Bu Bianca? Tidak ada. Baik, kalau begitu saya izin permisi ya. Saya harus visit ke pasien yang lain. Silakan. Raffin, maafin Bapak ya. Karena Bapak, kamu jadi begini sekarang. Kalau saja Bapak waktu ini mendengarkan kamu dan tidak marah-marah dengan kamu pasti tidak akan begini sekarang. Sudah Suryo, kamu tidak usah menyalahkan diri sendiri. Tapi kita memang salah, Bianca. Padahal Raffin anak satu-satunya kita. Tapi kita tidak mendengarkan dia sedikit pun. Dia ini anak kandung kita, Bianca. Sudah seharusnya kita menjaga dia dengan sangat baik. Raffin kecelakaan pasti karena aku sudah jarang menyanyikan dia lagu yang dapat melindungi dia dari mara bahaya. Lagu apa Suryo? Ya Allah, lindungi Raffin. Ya Allah, sehatkan Raffin. Ya Allah, jaga Raffin. Ya Allah, sehatkan Raffin. Dengan lagu itu, Raffin pasti bakal sehat sebentar lagi. Amin. Raffin ini nanti akan mewarisi seluruh harta kita. Untung saja Bianca, kamu melahirkan anak laki-laki seperti Raffin. Aku bersyukur sekali Bianca, karena aku menikahi istri yang bisa memberikan aku anak laki-laki seperti Raffin. Iya Suryo. Sakit banget ternyata disuntik. Aku paling benci banget kalau udah disuntik-suntik kayak gini. Tapi gak apa-apa sih. Dengan aku disuntik kayak gini, aku bakal dapat uang 1 miliar per bulan. Halo Develi. Asistennya Tante Bianca. Kenapa? Terima kasih ya, karena sudah mendonorkan darah untuk Raffin. Sekarang
kondisi De Raffin sudah stabil dan berangsur membaik. Di mana Raffin sekarang? Aku boleh kan ketemu sama dia? Untuk sekarang tidak boleh dulu ya, karena Pak Suryo dan Bu Bianca sedang melihat kondisi Raffin. Oke. Terus kenapa kamu nyari aku? Mari ikut dengan saya. Ada hal yang ingin saya bicarakan dengan kamu. Is, apaan sih? Sok penting banget jadi orang. Silakan masuk deh, Feli. Ini ngapain kita di sini? Ruangan apa ini? Ini adalah ruangan yang dipinjam oleh Bu Bianca dari direktur rumah sakit ini. Terus, ngapain kamu bawa aku ke sini? Tadi kamu meminta sesuatu kan ke Bu Bianca? Iya. Aku minta uang 1 miliar per bulan. Dan Tante Bianca harus ngebolehin aku untuk dekat sama Raffin. Ada kontrak yang harus kamu tanda tangan agar kamu bisa mendapatkan hal yang kamu minta tadi. Kontrak? Di dalam kontrak tersebut tertulis beberapa poin penting. Poin pertama, Dek Feli dilarang sangat keras untuk menyebarkan, menginformasikan, mengisyaratkan, atau menyebarkan informasi apapun tentang masa lalu Bu Bianca, tentang asal-usul Raffin, maupun tentang hubungan Raffin dengan keluarga Mandala kepada siapapun, termasuk kepada keluarga, teman sekolah, wartawan, sosial media, sahabat, pacar, maupun kepada tim di rumah sakit ini. Oke. Poin kedua, Dek Feli dilarang keras menggunakan informasi yang Dek Feli ketahui untuk mengancam, menekan, ataupun meminta keuntungan tambahan di kemudian hari. Jadi, aku nggak boleh minta tambahan lagi? Tidak. Yes. Poin ketiga, sebagai imbalannya, Bu Bianca akan memberikan uang 1 miliar setiap bulannya kepada Dek Feli yang akan ditransfer ke kartu yang sudah Dek Feli punya selama kontrak ini tidak dilanggar sedikit pun. Poin yang terakhir, Dek Feli diperbolehkan untuk dekat dengan adik Raffin sebatas yang ditentukan oleh keluarga Mandala dan selama tidak menimbulkan kecurigaan di publik. Yang penting, aku masih boleh dekat sama Raffin. Apabila Dek Feli melanggar satu saja isi dari kontrak ini, nasib Dek Feli akan berakhir seperti dia. Suster yang tadi, kenapa dia disekap di sini? Dia ketahuan memberitahu ibunya kalau Dek Raffin bukan anak kandung Bu Bianca. Makanya Dek Feli, jangan langgar isi kontraknya ya. Kalau nasib kamu tidak mau seperti suster itu, apa yang bakal terjadi sama orang itu? Seperti biasa, nyawa dia akan dihilangkan oleh Bu Bianca. Makanya, jangan main-main ya dengan Bu Bianca. Masih untung loh nyawamu nggak dihilangin sama Bu Bianca. Padahal kamu udah nyebelin sekali tadi. Jadi gimana? Kamu setuju kan dengan kontrak itu? Setuju? Bagus. Kalau begitu langsung ditandatangan ya. Baik, sekian pertemuan kali ini. Aku nggak bakal sebarin informasi itu. Aku
nggak mau berakhir seperti suster jelek itu. Raffin kondisi udah makin membaik. Syukurlah, seneng banget dengarnya. Ya ampun, kok dia dikasih ya bawa motor sama orang tuanya? Kan dia tuh masih di bawah umur. Iya, bahaya banget loh naik motor kalau masih belum umurnya. Udah guys, musibah itu nggak ada yang tahu. Sekarang kita doain Raffin aja ya, supaya Raffinnya cepet sembuh. Terlalu baik banget deh kamu, Put. Iya, kalau aku jadi kamu ya, Put, pasti aku udah julid banget tentang Raffin. Kalian ini bisa aja deh. Kamu harus ingetin King, Put. Ingetin King biar nggak kayak Raffin. Maksudnya? Ya biar dia nggak ngebut-ngebut kalau bawa motor. King, bawa motor? Kayaknya nggak pernah deh. Dia aja lo belum punya SIM. Kan itu di depan kamu, tapi kan nggak tahu kalau di belakang kamu, Put. Bisa aja ya, si King itu ternyata panglima motor, Put. Panglima motor? Iya, atau mungkin panglima tawuran. Serem. King itu nggak mungkin kayak gitu, dia tuh anak baik-baik kok. Ya kan kamu nggak tahu, Put. Udah mending kamu ingetin dia deh, biar dia nggak kayak si Raffin. Yaudah, aku mau cari King dah sekarang. Bakal ada yang kena ceramah nih. Gara-gara kamu sih, Sar. Kamu juga ya. That's simple, Laki. 1 tambah 1, 2. 11 kali 11, 121. 8 kali 8, 6 kali 4. Yang waras dong, yang waras. Bisa diem nggak? Kalian ngapain sih? Nggak jelas. Ibu kota Jakarta? Ibu kota Jakarta? Mau apa sih kita? Nggak ngerti. King! King dicari Putri tuh! Putri? Oh my god! Drakor apaan ini? So sweet sekali lo! Wah! Ya ampun! Gemas sekali! Kenapa sayang? Kamu udah lihat berita tentang Raffin? Udah. Kamu hati-hati ya kalau naik motor, King. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Ya, kita kan masih belum boleh naik motor. Aku takut aja kamu suka ngebut-ngebut di jalan. Enggak. Kamu tenang aja. Aku nggak mungkin buat kamu khawatir. Benar. Janji? Janji. Makasih ya, King. Kamu udah ngertiin apa yang aku mau. Ya. Oh ya, Surya. Apa yang tadi kamu katakan kepada para wartawan? Para wartawan itu? Mereka menyerang aku tadi dengan berbagai macam pertanyaan. Contohnya? Ya pokoknya tentang kenapa aku mengizinkan Raffin menaiki motor padahal umur dia masih di bawah umur. Terus apa yang kamu jawab, Surya? Ya aku bilang saja kalau ini semua hanyalah tentang kenakalan remaja. Raffin tiba-tiba menaiki motorku karena dia sedang marah dengan kita. Untungnya sih para wartawan itu pada percaya. Jadi mereka tidak menanyakan hal itu lagi lebih lanjut. Syukurlah. Tapi kamu sudah bayar mereka kan? Sudah. Ajudan sudah memberikan mereka uang yang sangat banyak. Semoga mereka mengerti tentang maksud uang itu. Harusnya sih mereka mengerti ya. Ya kalau mereka pintar. Kalau mereka bodoh gimana? Ya udahlah. Yang penting semuanya sudah aman sekarang. Masalah wartawan sudah beres dan masalah Raffin juga sudah beres. Ya benar. Yang penting
anak kandungku aman sejahtera. Raffin, ingat ya, kamu adalah anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Kelak, kamu akan menggantikan posisi bapak. Hai Suryo, sana kamu makan dulu. Kamu belum makan kan? Dari pagi? Iya juga ya. Ya sudah, kamu jaga Raffin ya. Jangan sampai dia kenapa-napa. Ya Suryo. Anak kandung, rambutnya saja sudah beda. Untung saja Suryo itu tidak terlalu pintar. Jadi dia nggak sadar kalau Raffin bukan anak kandungnya dia. Tapi ini semua gara-gara dia juga. Gara-gara Suryo, aku jadi harus mengambil anak ini. Bianca, kita sudah setahun menikah, Bianca. Gimana rasanya menikah dengan pejabat paling tinggi di desa ini? Sekali lagi, di desa ini. Senang sekali lah Suryo. Apalagi kamu punya uang yang banyak. Aku jadi bisa pamer sama teman-temanku. Ya senang banget lah. Apalagi karena aku adalah pejabat paling tinggi di desa ini. Sekali lagi, di desa ini. Dan tahun depan, aku bakal maju ke pemilihan pejabat tertinggi di kota ini. Sekali lagi, di kota ini. Aku yakin kamu pasti menang, Suryo. Karena kamu banyak sekali pendukungnya. Sudah jelas, Bianca. Tinggal peduli sedikit sama para warga. Mereka langsung jatuh cinta dengan aku. Bersyukur sekali aku, Suryo. Karena aku bisa jadi istri kamu. Tapi Bianca, kenapa aku belum bisa bersyukur menikah dengan kamu? Maksud kamu? Kamu gak suka nikah sama aku? Iya. Padahal aku sudah kasih semua kemewahan ini. Tapi kenapa kamu belum hamil-hamil sampai sekarang? Sudah setahun loh kita ini menikah, Bianca. Tapi kenapa kamu belum hamil-hamil? Aku itu adalah pejabat paling tinggi di desa ini. Sekali lagi, di desa ini. Aku perlu anak, Bianca. Untuk meneruskan semua kekayaanku ini. Pokoknya, kamu harus hamil ya, Bianca. Kamu harus bisa melahirkan anak buat aku. Dan ingat, aku cuma mau anak laki-laki. Aku tidak mau anak perempuan ya, Bianca. Karena cuma anak laki-laki yang kastanya paling tinggi di dunia ini. Kalau kamu tidak bisa hamil dalam waktu sebulan, aku bakal menceraikan kamu. Kamu tidak akan bisa mendapatkan fasilitas ini lagi. Kamu bakal jatuh miskin, Bianca. Makanya, kalau kamu tidak bisa hamil dalam waktu sebulan, aku bakal menceraikan kamu, Bianca. Aku kerja dulu ya, Bianca. Aku gak boleh cerai dari Suryo. Aku gak mau jatuh miskin. Kenapa aku susah banget sih buat hamil? Aku harus ke dokter sekarang. Aku harus minta saran sama dokter supaya aku bisa cepat hamil. Asisten? Ya, Nyonya Bianca? Hantarkan saya ke dokter sekarang. Baik, Nyonya. Akan saya siapkan mobilnya sekarang. Semoga setelah ke dokter, aku bisa cepat hamil. Dan aku gak diceraiin sama Suryo.
Bu Bianca, setelah kami melakukan pemeriksaan lengkap, mulai dari USG transvaginal, pemeriksaan hormon, dan melihat riwayat medis ibu, kami menemukan bahwa Ibu Bianca mengalami kondisi bawaan yang dinamakan agenesis uterus. Kondisi apa itu? Kondisi ini berarti rahim ibu tidak terbentuk sejak ibu lahir. Dan karena ibu tidak memiliki rahim, jadi tidak ada tempat untuk perkembangan janin. Jadi, saya dengan kondisi seperti ini, Ibu Bianca tidak memiliki kesempatan untuk hamil alami maupun dengan bantuan medis apapun. Saya paham kalau ini berat untuk ibu dengar, tapi secara medis sangat tidak mungkin untuk Ibu Bianca hamil. Enggak, saya harus hamil, dok. Saya harus hamil. Mohon maaf, Bu, tapi dengan kondisi ibu sangat tidak mungkin Bu Bianca hamil. Kalau saya nggak bisa hamil, Suryo. Jika ibu atau keluarga masih menginginkan keturunan, masih ada opsi yang lain kok, Bu. Seperti adopsi atau program ibu pengganti, tergantung keputusan keluarga atau hukum yang berlaku. Adopsi? Sekali lagi, ini bukan salah ibu. Dan kondisi ini bukan salah gaya hidup ibu atau mungkin kelalaian ibu. Tapi ini memang sudah bawaan dari lahir, Bu. Aku harus hamil. Aku harus hamil. Tapi kenapa aku malah nggak punya rahim? Sabar, Nyonya. Sabar gimana, asisten? Kalau aku nggak hamil, aku bakal ceraikan sama Suryo. Aku nggak mau jatuh miskin ya, asisten. Aku mau semua kemewahan ini. Tapi kenapa aku terlahir dengan kondisi seperti ini? Kamu harus cari cara, asisten. Kamu harus cari cara supaya aku bisa hamil dan aku nggak diceraikan sama Suryo. Kalau saran dari dokter, itu bagaimana ya, Nyonya? Dia cuma nyuruh aku adopsi. Ya kali adopsi. Suryo mana mau kayak gitu? Dia pasti maunya anak kandung. Dia nggak mau adopsi anak. Kenapa jadi seperti ini? Kenapa jadi seperti ini? Nyonya, gimana kalau Nyonya pura-pura hamil aja, Nyonya? Pura-pura hamil? Iya, Nyonya bilang sama Pak Suryo kalau Nyonya itu sudah hamil. Terus, nanti anaknya dari mana? Kita cari saja, Nyonya. Ibu yang mau menjual anaknya. Jadi nanti saat Nyonya mau melahirkan, anak itu kita tunjukkan sebagai anak yang baru saja Nyonya lahirkan. Emangnya Suryo mau dibohongin seperti itu? Nanti kalau dia nyentuh perut aku, dan aku ketahuan bohong, itu nanti gimana, asisten? Pak Suryo itu agak terlalu bodoh, Nyonya Bianca. Jadi, nanti saya akan buat seolah-olah Nyonya Bianca mengalami kondisi medis tertentu, sehingga Pak Suryo itu tidak boleh terlalu menyentuh Nyonya Bianca. Kamu yakin? Cara ini akan berhasil? Yakin, Nyonya. Hanya ini cara satu-satunya, agar Nyonya Bianca tidak diceraikan oleh Pak Suryo. Oke, kita akan coba cara ini. Suryo? Kenapa? Aku hamil, Suryo. Kamu hamil, Bianca? Kamu hamil? Akhirnya aku bakal punya anak, Bianca. Kamu hebat, Bianca. Kamu hebat, Bianca. Maaf, Pak Suryo. Sebaiknya jangan terlalu dekat atau terlalu menyentuh Nyonya Bianca. Kenapa? Dia kan istri saya. Begini, Pak Suryo. Kondisi kandungannya Nyonya Bianca itu termasuk kehamilan berisiko tinggi. Berisiko? Iya, Pak Suryo. Dokter menyarankan tidak boleh ada tekanan fisik, sentuhan berlebihan,
atau gerakan yang mendadak. Dokter bilang, aku harus ekstra hati-hati, Suryo. Tapi cuma pegang perut saja, itu tidak boleh. Justru itu, Pak. Rahim Nyonya Bianca itu dalam posisi yang lemah. Dokter saat menyarankan Nyonya Bianca ini harus istirahat total dan tidak boleh ada sentuhan yang berlebihan agar janinnya tetap aman. Kalau sampai terjadi apa-apa, itu resikonya bisa keguguran, Pak Suryo. Kok keguguran? Tidak boleh. Tidak boleh. Bianca tidak boleh keguguran. Kamu harus melahirkan anak itu. Iya, Suryo. Aku juga takut. Aku nggak mau kehilangan anak ini. Oke. Kamu istirahat saja ya, Bianca. Aku tidak akan menyentuh kamu. Terima kasih, Pak. Itu yang terbaik untuk keselamatan calon pewaris Bapak. Ya. Yang penting anak itu harus laki-laki. Aku tidak mau anak perempuan. Nyonya Bianca, hari ini tepat 5 bulan Nyonya Bianca pura-pura hamil. Selalu ingat pakai bantalan perut itu ya Nyonya Bianca, agar perut Nyonya Bianca itu terlihat membesar. Iya, asisten. Aku udah selalu ingat kok untuk pakai bantal perutnya. Ini sudah cukup besar kan? Sudah Nyonya Bianca. Oh iya, kamu sudah menemukan ibu yang mau menjual anaknya. Sudah Nyonya. Dan kebetulan dari hasil USG, anak yang dikandung oleh ibu itu adalah anak laki-laki Nyonya. Jadi anak laki-lakinya sudah aman kan? Sudah Nyonya. Sekarang Nyonya Bianca bisa tenang. Karena Nyonya Bianca tidak mungkin diceraikan oleh Pak Suryo. Pokoknya kamu harus buat ya. Dia tutup mulut terus. Supaya Suryo nggak tahu kalau aku membeli anak laki-laki. Pasti Nyonya, kita sudah memberikan uang yang sangat banyak agar mereka mau tutup mulut. Bagus. Hoi, aku harus bertemu dengan Suryo sekarang. Suryo, Bianca, pelan-pelan Bianca. Jangan sampai anak kita kenapa-napa. Iya Suryo, aku sudah pelan-pelan kok. Pak Suryo, dari hasil pemeriksaan USG, selamat ya Pak, anak Bapak adalah laki-laki. Laki-laki? Hebat Bianca, hebat sekali kamu. Kamu hebat sekali, karena bisa mengandung anak laki-laki. Aku bersyukur sekali sudah menikah dengan kamu. Aku bakal memberikan kamu uang, Bianca. Aku bakal memberikan kamu 100 juta. Karena kamu sudah mengandung anak laki-laki. Akhirnya. Dan ini, aku gak bakal diceraikan sama Suryo. Selamat ya Nyonya Bianca, rencananya berjalan dengan lancar. Oh ya asisten, hantarkan saya menuju ibu yang akan menjual anaknya itu. Saya mau mastiin kalau dia beneran hamil atau tidak. Baik Nyonya, akan saya hantarkan sekarang. Selamat pagi Bu Bianca. Halo Bu Bianca. Mereka emang semiskin ini? Iya Nyonya, mereka memang miskin sekali Nyonya. Makanya mereka mau menjual anaknya ke Nyonya. Kalian yakin kan? Kalau kalian akan menjual anak kalian? Ya, yakin Bu. Kami perlu uang sekali Bu Bianca. Makanya kami ingin menjual anak kami. Kasian sekali ya kalian. Karena kalian miskin sekali. Kalian jadi harus menjual anak kalian. Kasian banget. Tapi kalian jangan sedih ya. Karena anak kalian bakal diasuh oleh keluarga pejabat paling tinggi di desa ini. Sekali lagi, di desa ini. Anak kalian nanti akan lebih hebat daripada kalian. Ingat ya, kalian sudah janji untuk menjual anak kalian kepada saya. Kalian jangan pernah ya membatalkan perjanjian ini.
Ayo asisten, kita pergi dari sini. Sombong sekali orang itu, Pak. Iya, Bu. Nyonya, besok Nyonya akan melahirkan. Nyonya harus bisa ya, pura-pura melahirkan besok. Besok? Untuk rumah sakit, dokter dan susternya bagaimana? Sudah siap? Sudah Nyonya, saya sudah bayar dokter dan suster yang mau membantu Nyonya untuk pura-pura melahirkan. Nyonya tenang saja ya Nyonya. Pokoknya Nyonya harus kelihatan pura-pura melahirkan agar Pak Suryo percaya Nyonya. Ya asisten. Oh ya, bayinya gimana? Sudah siap? Hari ini ibu yang akan menjual anaknya itu akan melahirkan Nyonya. Nanti saat anaknya sudah lahir, kami akan langsung bawa anak itu. Bagus. Yang penting bayinya siap. Kalau bayinya tidak ada, gagal sudah semua rencana kita ini. Iya Nyonya, ini sekarang saya akan menuju orang tua yang akan melahirkan anaknya itu. Agar nanti saya bisa langsung mengambil anaknya saat sudah lahir, Nyonya. Asisten? Iya, Nyonya. Kalau mereka tiba-tiba menolak untuk menjual anaknya, kamu tahu kan harus ngapain? Tahu, Nyonya. Nyonya tenang saja ya. Hari ini saya bersama orang yang bisa mengatasi hal tersebut. Bagus. Pokoknya, bayinya harus ada hari ini. Siap, Nyonya. Ayo Bu, lagi sedikit Bu. Semangat Bu. Bu, ini bayinya ya Bu. Anakku. Ganteng sekali anak kita Bu. Iya Pak. Ibu, Bapak, saya permisi sebentar ya. Nanti saya kesini lagi. Iya Bu Bidan. Bu, kita tega jual anak kita. Ibu juga kepikiran Pak. Apalagi calon orang tuanya sombong dan angkuh. Kita batalin saja ya Bu. Jual anak ini. Kita pasti bisa ngerawat anak ini Bu. Gimana Bu? Iya Pak. Kita batal saja jual anak ini. Wah, anaknya sudah lahir ya? Sekarang, berikan anak itu kepada saya. Anak itu sudah harus berada di tangan Nyonya Bianca hari ini. Kak, kami batal menjual anak ini. Kami nggak mau anak kami punya orang tua seperti Ibu Bianca. Kami nggak mau anak kami punya calon orang tua yang sombong dan angkuh. Kalian mau ngapain? Jangan bunuh kami! Jangan bunuh kami! Maaf, ini perintah dari Bu Bianca. Ayo kita pergi dari sini. Siapa itu ya? Kok tiba-tiba keluar dari rumah ini itu? Bianca! Di mana dia Bianca? Nyonya sedang dalam proses melahirkan sekarang. Pak Suryo belum boleh masuk sekarang. Semuanya bakal aman kan asisten? Aman Pak Suryo. Pak Suryo tenang saja ya Pak. Bu Bianca sudah melahirkan dengan selamat. Mari, kalian sudah boleh masuk sekarang. Bianca!
anakku. Akhirnya anakku lahir juga. Ini Suryo, anak kandung kita. Tampan sekali anak ini. Hebat kamu, Bianca. Hebat. Kamu bisa melahirkan anak laki-laki tampan seperti ini. Hebat kamu, Bianca. Nah, kamu bakal jadi orang hebat di masa depan. Bapak akan menamai kamu Ravin Mandala. Juta, 200 juta. Videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!